siapa yang menjadi pembisik ketua umum PSSI sampai blunder mengeluarkan pernyataan seperti itu. Artinya orang menganggap ini ketua umum PSSI tahu aturan atau enggak sih gitu kan. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro bersama partner saya yang setia Akmal Marhali ingin membahas pertandingan yang semakin menebarkan di semifinal Pesta Olahraga Asia Tenggara ini antara Thailand melawan Indonesia. Saya cuma melihat bahwa formasi Sintayong dalam 4 pertandingan itu sepertinya Sintayong goyah, mengingat yang seharusnya ada Elkan, Bargot, juga ada Sadil Ramdhani, itu sampai di pertandingan terakhir melawan Myanmar, itu menurut Akmal evaluasinya seperti apa sih? Ya, ada banyak catatan yang harus diberikan dari penampilan timnas sejauh ini sampai semifinal. Artinya kalau ditemakan adalah semifinal dengan catatan. Nah, yang pertama adalah terkait dengan gonta-ganti formasi pemain. Tidak ada B11 yang menjadi patron dari Sintayong. Ini yang menarik. Dimana dari mulai partai pertama melawan Vietnam sampai dengan partai terakhir ketika kita menang melawan Myanmar, formasinya selalu berubah-ubah. Di partai pertama misalnya ketika kita kalah 0-3 dari Vietnam, kiper Adi Satrio. Di posisi bek kanan Rio Fahmi, bek tengah Fahrudin dan Rizky Ridho, kemudian bek kiri Firza Andika. Pos gelandang bertahan ditempatkan oleh Rahmat Irianto, kemudian ada juga Ricky Kambuaya dan Maklok, kemudian di depan Sadil dengan Egy Maulana Fikri dan di depan Irfan Jauhari. Ini partai pertama kita kalah dengan skor 0-3. Problem utama ada di lini belakang, utamanya di pos bek kanan dan bek kiri yang sedikit gugup menghadapi pressing yang dilakukan oleh Vietnam. Di partai kedua, kita juga melakukan perubahan pemain, di mana misalnya posisi kiper diganti dari Adi Satrio menjadi Hernando Ari, kemudian di bek kanan posisi Rio Fahmi digantikan oleh Asnawi, bek tengah masih tetap Rizky Ridho Fahrudin, kemudian bek kiri Dewangga main di sana gitu kan. Di posisi gelandang Rahmat Irianto sudah digantikan dengan Sahrian Abimanyu, Maklok, Kambuaya, kemudian di depan Sadil tidak dimainkan, diganti Witan, Egy Maulana Fikri dan Irfan Jauhari. Kemudian di partai ketiga ketika kita menang lawan Filipina, itu kemudian posisi berubah lagi, di mana posisi kiper tetap Hernando Ari, kemudian di posisi bek kanan, bek tengah dan juga bek kiri ini sama, di mana bek kanan Asnawi, kemudian Rizky Ridho, Fahrudin dan juga Dewangga, kemudian di posisi gelandang Sahrian Abimanyu, Maklok, Kambuaya, di depan Muhammad Ridwan dimainkan sebagai pengganti Irfan Jauhari dengan Witan dan juga Egy Maulana Fikri. Nah, pertandingan yang terakhir melawan Myanmar ini menarik, di mana posisi Sahrian Abimanyu digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya, apa yang menjadi pemikiran Sintayong sehingga mengubah formasi, tidak punya formasi tetap. Apakah ini bagian strategi atau ini kebingungan Sintayong karena pemainnya masih belum ada yang bisa dijadikan kekuatan utama dalam pertandingan. Sebagai contoh misalnya, pola permainan yang diterapkan sejauh ini dari Sintayong itu berubah-ubah dan kita masih banyak kesalahan dalam koordinasi antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Bahkan kalau kita bicara pertandingan, 4 pertandingan, kita hanya menguasai jalannya pertandingan di saat melawan Timor Leste dan melawan Filipina. Kita melawan Vietnam kita kalah ball position, di mana Vietnam menguasai 61%, sementara kita 39%. Yang menarik bahkan melawan Myanmar kita menang 3-1 melawan Myanmar, tapi ball position justru menjadi milik Myanmar, di mana Myanmar menguasai 67% pertandingan, sementara kita hanya 33%. Nah, ini yang kemudian membuat problem lagi adalah passing bolanya antara Indonesia dengan Vietnam itu berbanding hampir separuhnya, di mana Myanmar
melakukan passing 532 kali, sementara Indonesia cuma 365 kali. Nah, ini yang menarik. Padahal Myanmar secara komposisi pemain kalah dengan Indonesia. Artinya masih banyak PR yang harus dibenahi di timnas kita, utamanya bagaimana membenahi lini per lini yang belum begitu padu mainnya, apalagi nanti di semifinal akan berhadapan dengan Thailand yang notabene kekuatannya kalau mau dibandingkan di grup A hampir mirip dengan Vietnam. Jadi sebenarnya kita tuh beruntung masuk di grup A karena lawan terberat kita hanya Vietnam. Sementara Timor Leste, Filipina, Myanmar nyaris di bawah kita dan memang secara hitung-hitungan kita bisa menang. Ada nggak pengaruh besarnya? Menurut saya nih ada tiga pemain. Salah satunya adalah janji Iwan Bule, itu untuk Pratama Arhan yang harusnya bisa main di SEA Games, ditambah Elkan Balgot yang tidak pernah tahu kabar bisa datang atau tidak. Yang terakhir adalah Sadil Ramdhani yang bolak-balik dari Vietnam ke Malaysia, sehingga Sintayong punya pengaruh membangun tim seperti yang dikatakan Akmal tadi. Iya, kalau kita lihat kemungkinan ada salah satu faktornya adalah kita tidak punya 20 pemain utuh. Karena dua pemain misalnya harus bolak-balik, bahkan Elkan Balgot sampai detik ini dipastikan tidak ikut SEA Games karena tidak diizinkan oleh klubnya. Sadil Ramdhani harus kembali ketika sudah 2 pertandingan kembali ke Malaysia dan sampai sekarang belum ada kabar apakah akan kembali gitu kan. Permasalahannya adalah kok Sadil bisa kembali main di klubnya di Sabah FC Malaysia, sementara pemain timnas Malaysia masih bisa main, kagak ada satupun yang pulang untuk membela timnya. Ini kan artinya ada problem mendasar yang tidak becus menurut saya di manajemen timnas, di mana mengelola pemain saja tidak bisa gitu kan. Harusnya jauh-jauh hari sudah pikirkan bahwa kalau memang tidak bisa, tidak usah dipaksakan untuk ikut di SEA Games gitu. Didaftarkan. Masuk line up juga. Nah, termasuk kebodohan Ketua Umum PSSI adalah ketika tiba-tiba setelah pertandingan melawan Myanmar gitu kan, menelepon Pratama Arhan untuk mengajak main di semifinal dan final gitu. Arhan. Bagus ini. Bisa dengar kan? Kamu bisa main ya kalau ke final nanti? Hah? Apa? Kalau kita ke final kamu bisa main, saya ngomong sama Ferdi. Bisa nggak? Hah? Kalau mau saya tulis surat ke Ferdi. Gimana? Sinyal jelek nih. Dia telepon lagi. Nanti kalau semifinal kamu bisa main nggak biar ke final? Hah? Apa? Ini kan bodoh. Kenapa bodoh? SEA Games itu ada aturannya di mana pemain yang didaftarkan sudah pasti. Tidak bisa pemain keluar masuk untuk masuk ke timnas. Ini SEA Games bukan Liga Indonesia yang main kapan saja bisa masuk, kemudian yang segala sesuatunya bisa diatur sama orang kita. Ya, mungkin bisa seandainya ada pemain Indonesia yang cedera atau ya biasanya cedera ya. Dapat kesempatan untuk dipanggil satu pemain lagi di liga di Piala Dunia, Piala Eropa pernah terjadi ya. Iya, konteksnya kan artinya dalam konteks bisa disiapkan, misalnya ada satu pemain cadangan atau 2 pemain cadangan. Kalau di Piala AFF dulu misalnya kita memasukkan 20 pemain tapi ada 3 pemain yang juga disertakan ikut tapi tidak masuk ke dalam line up sebagai pemain cadangan. Tapi di SEA Games kali ini agak berbeda. Aturannya adalah 20. Kita bahkan 20, bahkan kita bisa 35 pemain. Artinya ada 15 cadangan. Tapi cadangan itu yang bisa dimasukkan syaratnya adalah kalau separuh dari pemainnya terinfeksi COVID gitu kan. Nah, ini bukan karena faktor cedera. Kalau faktor cedera ini tidak masuk kepada boleh ditambahkan pemainnya. Dan ini yang menurut saya adalah entah siapa yang menjadi pembisik Ketua Umum PSSI sampai blunder mengeluarkan pernyataan seperti itu. Artinya
orang menganggap ini ketua umum PSSI tahu aturan atau enggak sih gitu kan. Masa ujuk-ujuk tengah jalan bisa nambah pemain gitu kan. Padahal tidak ada, selama pemain itu tidak didaftarkan di dalam 20 pemain ya tidak bisa masuk gitu. Dan jangan ditelepon lah. Nggak perlu ditelepon juga. Artinya ini ada apa kok tiba-tiba telepon. Saya jadi ingat misalnya ketika Piala AFF tiba-tiba ketua umum telepon mau masuk ke ruang ganti pemain. Padahal di ruang ganti nggak boleh. Hanya ofisial yang boleh masuk. Nah, hal-hal yang semacam ini kita berharap tidak lagi terjadi di sepak bola kita. Semua harus patuh aturan dan tahu aturan. Kembali ke pertarungan antara Thailand sebagai tuan rumah untuk drawing ya, Indonesia sebagai tamu. Dalam 10 tahun terakhir ini itu kan ada perbandingan. Thailand adalah sebetulnya lebih jadikan musuh bebuyutan ketimbang Malaysia. Ditambah bahwa Thailand ini juga terbiasa langganan juara. Thailand pasti tidak main-main menurunkan formasi terbaiknya. Betul. Terbukti lawan Laos pemain terbaiknya dicadangkan. Ada yang kekhawatiran masyarakat penggemar tim nasional Indonesia itu melihat bahwa tim Indonesia ini dalam stamina mungkin sama mental itu bisa drop di babak kedua, dan terbukti peristiwa-peristiwa gol di SEA Games di 4 pertandingan itu banyak kecolongan di babak kedua. Betul. Nah, menurut Akmal seperti apa sih sebenarnya petanya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa lawan terberat Indonesia di grup A Vietnam. Jadi Thailand itu hampir mirip dengan Vietnam. Bahkan kalau kita misalnya tarik ke Piala AFF kemarin misalnya, Indonesia sungguh diuntungkan karena semifinal ketemu Singapura, sementara Vietnam harus saling bunuh melawan Thailand. Nah, hampir saja gitu kejadian di Piala AFF terulang di SEA Games. Tapi akhirnya di penyisihan terakhir grup B di mana Malaysia ditahan seri oleh Kamboja, sementara Thailand bisa menang 1-0 melawan Laos. Thailand akhirnya jadi juara grup dan Malaysia jadi runner up. Kemudian Indonesia harus bertemu dengan Thailand. Yang jadi masalah adalah kalau Indonesia merasa inferior setiap bertemu Thailand, kita akan kalah gitu. Kenapa? Karena Thailand bukan tim yang tidak bisa dikalahkan gitu. Bisa. Bahkan di SEA Games 2 tahun lalu di penyisihan grup Indonesia mampu mengalahkan Thailand 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan juga Osvaldo Hai. Artinya kita punya peluang untuk bisa menang, walaupun dalam catatan statistik misalnya sepanjang SEA Games kita baru 4 kali bisa menang melawan Thailand dari 21 pertemuan. Nah, ini yang menjadi PR adalah kita harus membenahi semua sisi. Tadi saya katakan bahwa problem utama ada di lini belakang misalnya, di mana tadi 5 gol yang tercipta ke gawang Indonesia semua terjadi di babak kedua, di mana 1 gol terjadi di menit 46 sampai 60, kemudian di menit 61 sampai 75 itu ada 3 gol. Sementara di menit 76 sampai 90 ada 1 gol. Artinya di antara 61 dan 75 ini problem timnas kita, di mana fisik sudah begitu lemah sehingga konsentrasi hilang dan akhirnya mudah untuk kebobolan. Nah, menghadapi Thailand yang punya fisik lebih mumpuni, kerjasama tim lebih bagus, dan juga tentunya teamwork yang sangat kuat, ini yang harus diantisipasi oleh Sintayong gitu. Apakah kemudian berani bermain terbuka atau kemudian harus bermain bertahan menunggu untuk counter attack. Cuma problemnya kalau counter attack, apakah kemudian penyerang kita bisa punya kemampuan serangan balik yang cepat. Kalau misal ketika melawan Jerman, Korea Selatan di Piala Dunia misalnya, di mana Sintayong punya Seong-min yang bisa kemudian menyantap strategi di mana serangan balik dan 2 kali bisa membobol gawang Jerman ketika itu dan kalahkan Jerman. Dan waktu itu kok tim pemain Korea itu punya stamina yang bagus. Betul. Pertanyaannya, ketika kalah dengan Vietnam, Indonesia di babak kedua sudah habis. Betul. Nah, seharusnya besok itu harus melakukan gol lebih dulu. Iya. Karena kalau Thailand lebih dulu cetak gol di babak kedua masih unggul, stamina seperti yang Akmal katakan, gol-gol yang tercipta mungkin semakin nambah. Iya. Dan Indonesia sulit untuk menambah gol di babak kedua. Betul. Nah, kalau kita lihat statistik Indonesia mencetak gol misalnya, Indonesia termasuk tim yang produktif, mencetak 11 gol. Dan mereka kita itu mampu mencetak 6 gol di babak pertama dan 5 gol di babak kedua. Artinya
kita memang butuh gol cepat. Ketika kita mampu mencetak gol cepat, seperti misalnya saat berhadapan dengan Myanmar, bahkan 3 gol tercetak di babak pertama, itu semangat dan motivasi pemain kita menjadi sangat kuat. Tapi ketika kita kebobolan lebih dulu, ini yang menjadi sulit. Ini pernah terjadi di Piala AFF kemarin di final leg pertama, di mana kita kebobolan cepat, kita kalah 4-0, selesai karena mental juga lemah, goyah, kemudian fisik juga terkuras, akhirnya kita tidak bisa bermain dengan maksimal. Nah, problem ini yang harus dibenahi oleh Sintayong menghadapi Thailand di semifinal nanti. Formasi apa yang diharapkan Akmal untuk didengar sama Sintayong untuk menghadapi Thailand ini? Starter 11-nya itu seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat penampilan terbaik Indonesia adalah ketika berhadapan dengan Myanmar. Itu penampilan terbaik ya dari segi permainan, karena mampu mencetak 3 gol langsung di babak pertama, walaupun kalau kita lihat golnya semua deflected, bola muntah yang ditendang oleh pemain kita sehingga kemudian melenceng, bolanya tidak keluar arah sehingga bisa masuk ke gawang Myanmar. Nah, kalau dari komposisi ini akan menjadi sangat berat buat Backlog karena diposisikan sebagai gelandang bertahan, harus bekerja ekstra dan ini sangat berat. Artinya ada posisi yang harus dikalahkan. Misalnya Marcelino mungkin dicadangkan, masukkan lagi Rahmat Irianto yang sangat kuat sebagai gelandang bertahan. Walaupun dalam 3 pertandingan terakhir Rahmat Irianto tidak dimainkan sebagai pemain utama, hanya ketika berhadapan dengan Vietnam. Tapi fungsinya sebagai penjaga pertama lini pertahanan itu cukup efektif buat Rahmat Irianto. Tapi kelemahannya dia tidak bisa mendistribusikan bola. Yang bisa mendistribusikan bola adalah Backlog. Tapi kalau Backlog kemudian di-pressing oleh pemain Thailand, ini juga tidak bisa berbuat banyak. Itu yang terjadi di pertandingan di penyisian grup A, ketika misalnya berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Timor Leste, berhadapan dengan Filipina, Backlog tidak begitu maksimal permainannya. Berani nggak kira-kira Sintayong berjudi bahwa untuk memenangkan pertandingan hari ini itu Indonesia memaksimalkan 3 atau 4 gelandang penyerang? Iya, kalau ini berjudi nih. Betul. Kalau memang itu yang diinginkan, saya pikir Indonesia memang efektif adalah pertahanan terbaik menyerang gitu. Dengan bermain menyerang ada peluang kita untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau kemudian kita memilih bermain bertahan agak riskan. Sebagai contoh misalnya kita pernah bermain bertahan berhadapan dengan Vietnam di penyisian Piala AFF. Benar, Vietnam tidak bisa cetak gol dan kita imbang 0-0. Tapi di babak knockout semacam semifinal di SEA Games ini, pilihannya adalah kita mencetak gol atau kita kebobolan gitu kan. Bermain bertahan bukan pilihan. Apalagi akan ditentukan misalnya nantinya dengan adu penalti, dan ini sangat riskan. Jadi pilihan terbaik adalah Sintayong harus mampu memaksimalkan, memotivasi para pemainnya untuk berani bermain melawan Thailand gitu kan. Seperti halnya dia memotivasi pemain Korea harus berani melawan Jerman, juara dunia 2014. Nah, ini yang harus dimasukkan Sintayong kepada Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Karena secara komposisi misalnya yang jadi andalan di timnas kita saat ini adalah duo FC Salonika kan, Egy dan Witan yang mencetak 3 gol. Jadi peran Egy dan Witan ini sangat penting untuk memotivasi teman-temannya bahwa kita punya peluang untuk bisa menang, dan Thailand bukan lawan yang tidak bisa dikalahkan. Dalam sepak bola, terutama di partai-partai krusial, itu dibutuhkan 3 kriteria. Yang pertama adalah kerjasama yang sudah dibangun dengan bagus. Yang kedua, mental bertanding untuk menjadi juara dan pemenang. Yang ketiga adalah keberuntungan. Kita jumpa di Cocomeo channel berikutnya. Adios Cocomeo channel. Kamu bisa main ya kalau ke final nanti? Hah? Gila! 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 Gila bola! Nah, gila bola atau Gilbel itu saya bikin lagu, liriknya W.S. Rendra, yang nyanyi Baruna. Lagu ini mau aku persembahkan buat Cocomeo channel. Gila! 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 Gila bola!